karya Imam Asy'ari, Al-Lumma karya Imam Asy'ari bab-bab awal. Dalil itu sesuatu yang menunjukkan kepada kebenaran, itu namanya dalil. Kalau ada orang nanya ke saya, Ustaz, Masjid Al-Furqan itu mana? Oh, jalan aja lurus, itu ada pasar, belok kiri masuk gang. Ah, itu nanti kiri jalan, itu namanya Masjid Al-Furqan. Itu namanya dalil. Dalil. Maka dalil ini sebenarnya banyak, bukan hanya Quran Sunnah. Cuman kan sekarang terjadi penyempitan mana dalilnya? Itu harus Quran, harus Sunnah. Kalau nggak ada Qurannya, nggak ada Sunnahnya, nggak disebut dalil. Padahal para ulama mengatakan dalil itu banyak. Bisa Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, itu yang muttafaq alaih inda Ahlussunnah. Ada lagi istihsan, istislah, maslahah mursalah, aqwalus sahabi, saddu dzari'ah, urf, al-adah, dan lain-lain. Banyak sekali dalil. Maka ketika ada orang mengatakan hukum menyembelih akikah pakai sapi boleh enggak? Saya nggak mau pakai kambing, mau pakai sapi aja, pakai duitnya sugih kok, nah, kan? Maka ada yang mengatakan boleh dikiaskan dengan udhiyah, kurban. Nah, ada lagi yang kurban, saya mau kurban nggak mau pakai sapi di sini tuh, ini di Kudus. Di sini kalau sapi menyinggung masyarakat karena di sini masih ada Buddha, Hindu dan sebagainya, maka sampai kerbau. Boleh enggak? Boleh dikiaskan ke sapi. Nah, ini namanya ini juga dalil, tapi bukan Quran, bukan Sunnah, pakai namanya kias. Ada lagi kalau masuk kamar mandi bayar 2.000, mau pipis, mau BAB, mau mandi itu sampai airnya habis, tetap bayarnya berapa? 2.000. Ini dalilnya apa? Dalil urf, tradisi. Atau pakai istilah istihsan juga boleh. Jadi ini juga dalil namanya. Tapi orang sudah di otak kita itu sudah tersetting kalau dalil itu harus Quran, harus Sunnah, harus ada ayatnya, harus ada hadisnya. Padahal ulama kita nggak kayak gitu. Bahkan di dalam kitab Al-Lumma Imam Asy'ari mengatakan orang awam itu dalilnya kiainya. Kamu kok sholat pakai kunut, kenapa sih? Kiai saya sholat pakai kunut, itu sudah dalil. Nah, ini jadi dalil itu macam-macam. Nah, kita di dalam urusan akidah yang tadi saya sampaikan itu hanya pakai yang ini, yang qot'i subut, tapi subutnya ini juga dilalah. Qot'i subut wa dilalah. Qot'i subut wa dilalah. Maaf. Karena qot'i itu bisa subut, bisa dilalah. Tapi nanti subutnya ini di sini istidlalnya, oh masih ada lagi nanti. Istidlalnya itu nanti bisa qot'i, bisa dzanni. Nah, di dalam urusan akidah itu ini aja lah, ini kita hapus. Ke sini saja. Qot'i, subut dan dilalah. Subut dan dilalah. Ini tuan ini dilalah. Jadi dalilnya jelas, ini bisa Quran atau Sunnah. Kalau subut itu bisa Quran atau Sunnah, kalau Sunnah namanya mutawatir, kalau Quran jelas, dilalah itu istidlalnya, caranya pengambilan dalilnya harus pasti. Nah, itu pakai ini. Kalau yang lainnya, fikih itu pakai semua. Fikih pakai semua. Akidah khusus ini sekedar untuk yang tadi ya. Kemudian yang rajih marjuh itu istidlal, bukan dalil. Istidlal itu cara memahami dalil. Cara memahami dalil itu namanya apa? Istidlal. Kayak tadi itu, wa masawbiru usikum, itu dalilnya sama. Tapi cara istidlal, cara pengambilan dalil beda. Nah, cara pengambilan dalil yang satu mengatakan itu litab'id, oh berarti itu rajih menurut Imam Syafi'i. Tapi marjuh menurut imam yang lain. Nah, rajih dan marjuh ini tidak ada hubungannya dengan bid'ah. Terpisah, nggak ada hubungannya dengan bid'ah. Bid'ah itu di luar ini. Bid'ah itu sesuatu yang bertentangan dengan sunnah. Cuman sunnah di sini bukan sunnah menurut definisi ulama fikih. Karena sunnah definisi fikih atau ulama usul fikih sesuatu yang dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan nggak mendapat apa-apa. Sunnah.
Di saat qobliyah, saya mau qobliyahan kerta kersen dan pahala, kalau enggak ya nggak apa-apa. Itu sunnah menurut ulama usul fikih. Tapi yang di bid'ah ini kebalikan dari sunnah menurut ulama hadis. Makanya cabang ilmu itu kadang istilahnya sama, maknanya kadang beda. Menurut ulama hadis yang namanya sunnah itu perbuatan Nabi, perkataan Nabi, persetujuan Nabi. Jadi hukum syariat itu harus ini, sesuai dengan perkataan Nabi, atau persetujuan Nabi, atau perilaku Nabi. Kalau tidak, masuk ke bid'ah. Tapi dengan syarat, bid'ah ini menurut Imam Syatibi di dalam kitab Al-I'tisam, kalau tadi menurut Taimiyah, menurut Imam Syatibi di dalam kitab Al-I'tisam, itu terkait dengan perkara ibadah saja, ta'abudi, dan dia itu yudahi al-ahkam asyariyah, perkara ibadah yang menyerupai hukum syariat dan tidak ada sandaran dalil. Kalau ini ada sandaran dalil, cuma satu mengatakan kuat, ini mengatakan lemah kita aja. Kalau ini nggak ada sandaran dalil, contoh poso weton, poso ngrawot, poso mutih, nggak ada sandaran dalil. Tapi terkait dengan kunut ada sandaran dalil, nggak kunut. Poso 6 Syawal menurut mazhab Syafi'i sunnah, menurut mazhab Maliki makruh. Wah kok adoh ya? Satu mengatakan sunnah, kok satu mengatakan makruh. Dalam fikih biasa saja. Maka kata Abu Mansur Al-Baghdadi yang disebut dengan 73 golongan yang sesat itu terkait yang ini, yang akidah, bukan yang ini. Karena sesuatu yang rojih dan marjuh itu kadang sesuatu itu dirojihkan di satu masa, dimarjuhkan di masa lain. Kalau di Muhammadiyah pemasangan foto Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu yang dirojihkan nggak boleh, haram. Sekarang boleh. Dulu kita pakai ru'yat, sekarang pakai hisab. Hisabnya dulu kita pakai hisab matlaq, kemudian dinasakh lagi, dihapus lagi menjadi hisab wilayatul hukmi. Kemungkinan akan bisa terhapus lagi dari hisab global. Jadi sesuatu yang lemah di suatu masa bisa jadi dikuatkan di masa yang lain. Contoh lain, semua mazhab kecuali pendapatnya Syiah Ja'fariyah. Kalau dalam satu majelis seorang suami mengatakan kamu talak berarti talak 3, itu menurut Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Tapi menurut Syiah Ja'fariyah itu 1 talak. Dan itu kemudian diambil pendapatnya oleh Ibnu Taimiyah. Dan sekarang yang berlaku justru ini. Di KUA pun yang berlaku ini. Jadi justru yang diambil pendapatnya Syiah Ja'fari. Nah, padahal ini marjuh menurut 4 mazhab. Tapi sekarang justru dikuatkan. Nah, maka sekali lagi ini tidak ada hubungannya dengan bid'ah, karena ini ada sandaran. Istidlal itu pasti harus ada dalil, wajib. Nggak mungkin istidlal tanpa dalil. Maka kalau udah bid'ah ini kaitannya dengan sesuatu yang tidak ada dalil. Itu pun bid'ah itu para ulama masih bagi lagi, ada hasanah, ada sayyi'ah dalam kitabnya Imam Syafi'i. Disebutkan juga di dalam kitabnya Ibnu Abdus Salam, dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, kitabnya tebel. Itu masih nyebutin ada namanya sayyi'ah, ada hasanah. Jadi memang luas ilmu agama itu, sangat luas. Nah kita jangan kemudian sedikit-sedikit salah, bid'ah, sesat dan sebagainya. Harus hati-hati. Nah, kecuali yang ini yang kita harus berpegang teguh. Kalau seseorang itu sudah akid bertentangan dengan urusan akidah, maka jelas kafir. Sholat kok mengatakan sholat gak wajib, kafir. Mengatakan hari kiamat gak ada, kafir. Tuhan 2, kafir. Tapi kunut gak kunut, itu ikhtilaf. Silahkan saja mau kunut, ya gak kunut. Bagaimana makmum? Makmum ikut imam. Ju'ilal imamu liutama bih. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Nah, kalau imamnya gak kunut, gak usah kunut. Imamnya gak kunut, ya kita jangan kunut sendiri. Ikut imam, ngikutin aja kata imam. Karena imam itu innamal ju'ilal liutama bih. Gitu. Biasanya anak mahasiswa kita di Kairo kalau masih awal-awal, masih mahasiswa baru, karena kadang di Kairo itu ada madhab yang nggak kunut, dia nanti sujud sahwi sendiri. Imamnya salam, dia sujud sahwi. Nggak perlu, ikut aja imam. Seperti itu. Ini jadi ya, biar mafhum, sehingga ketika nanti kita ada pendapat atau ada imam kok berbeda dan makmum, ya kita toleran. Apalagi kalau nanti dalam qiraat rumit lagi.
Ghairil maghdubi alaihim wa ghairud dhalin. Waduh, Quran anyar ge. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin kok ghairud dhalin. Padahal ada riwayat bisa dibuka dalam kitabnya Al-Masahif. Dalam kitab Al-Masahif disebutkan ada riwayat ghairil maghdubi alaihim wa ghairud dhalin. Nah, kalau di kita ada imamnya kayak gitu, belakangnya waktu. Kan seperti itu. Inilah perlunya kita membaca banyak hal dan supaya kita itu tidak mudah mengatakan ini salah, ini bid'ah, ini enggak sesuai sunnah dan sebagainya, padahal kita saja yang belum banyak membaca. Wallahu a'lam. Silakan sekiranya ada yang hendak bertanya. Bahwa sekiranya